Api di Tanah Jawa, kisah Pangeran Diponegoro. Prolog, tanah leluhur yang membara. Bayangan Merapi menghitam di kaki langit saat seorang bayi lahir di Istana Tegal Rejo, dekat Yogyakarta, pada tahun 1785. Angin malam berhembus lembut dari sawah dan pepohonan, seolah mengabarkan bahwa kelahiran ini bukan kelahiran biasa. Sang ibu Raden Ayu Mangkarawati memeluk anaknya yang mungil, sedang sang ayah Sultan Hamengkubuwono Sersi menatap langit sambil berbisik dalam hati. Inikah anak yang kelak akan mengguncang penjajah dari akarnya? Anak itu dinamai Bendoro Raden Mas Mustahar, kelak dikenal dunia sebagai Pangeran Diponegoro, anak Jawa sejati yang tidak memilih singgasana, tetapi jalan perjuangan. Bab 1. Anak yang memilih tanah daripada istana. Sejak kecil Diponegoro menolak hidup dalam kemewahan istana. Ia lebih memilih tinggal bersama sang nenek di Tegal Rejo, rumah yang sederhana, dikelilingi ladang sawah dan masjid. Di sana ia dibesarkan dalam ajaran Islam yang kuat, mengaji sejak fajar, berzikir hingga malam, dan menyerap hikmah dari para ulama dan kiai. Di antara pohon-pohon jati dan ladang yang basah oleh embun, ia belajar sejarah leluhurnya, Mataram yang agung, para raja yang melawan penjajah, dan sumpah yang tak pernah mati, bahwa tanah Jawa adalah milik rakyatnya, bukan milik bangsa asing. Bab 2. Ketidakadilan yang membakar hati. Pada masa mudanya, Diponegoro menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa Belanda kian mencengkeram tanah Jawa, pajak yang menindas, adat yang diinjak-injak, dan para pejabat pribumi yang mulai menjadi alat penjajahan. Jalan-jalan desa dipenuhi orang-orang lapar, namun pesta di istana tak pernah surut. Diponegoro yang bukan putra mahkota, sebenarnya ditawari tahta oleh Belanda dengan syarat ia tunduk, tapi ia menolak keras. Ia tak mau menjadi boneka. Lebih baik aku jadi rakyat jelata daripada menjadi raja yang digerakkan tali Belanda, katanya suatu malam kepada para pengikutnya. Bab 3. Mimpi dan Wahyu. Sekitar tahun 1825, Diponegoro mendapatkan apa yang ia sebut sebagai wahyu keprabon, yaitu panggilan gaib untuk memimpin perang suci melawan penjajahan. Ia melihat bahwa rakyat sudah sampai pada titik puncak penderitaan. Jalan diplomasi telah tertutup. Hanya satu jalan tersisa, perang. Dan saat Belanda membangun jalan yang melintasi makam leluhurnya di Tegal Rejo, Diponegoro menganggap itu sebagai penghinaan terakhir. Ia mengangkat kerisnya, menggenggam tongkatnya, dan berseru, "Kini waktunya telah tiba." Bab 4. Perang Jawa, api yang membakar pulau. Tahun 1825 meletuslah Perang Jawa, salah satu perang terbesar yang pernah terjadi di tanah Nusantara. Diponegoro, dengan serban putih dan jubah sederhana, memimpin ribuan pasukan rakyat dari desa-desa, pesantren, dan hutan-hutan. Ia menggunakan taktik gerilya, menyerang pos-pos Belanda, membakar gudang mereka, dan menghilang di malam gelap. Selama 5 tahun, Diponegoro memimpin perlawanan dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Belanda, meski memiliki senjata modern dan tentara bayaran dari Eropa, tak mampu menundukkannya dengan mudah. Lebih dari 200.000 nyawa melayang, baik dari pihak Belanda, pribumi, maupun sipil. Namun semangat Diponegoro tak pernah padam. Bab 5. Pengkhianatan dan pembuangan. Namun api tak selamanya menyala terang. Pada tahun 1830, Belanda menawarkan perundingan di Magelang. Dengan keyakinan dan niat damai, Diponegoro datang, berharap pada kehormatan lawan. Tapi ia ditangkap secara licik oleh Jenderal de Kock saat rantai besi melilit tangannya. Langit mendung dan rakyat Jawa menangis. Ia diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke benteng Rotterdam di Makassar. Di sana ia hidup dalam pengasingan selama 25 tahun. Tetap menjadi simbol perlawanan. Ia tak pernah tunduk, tak pernah menulis permohonan ampun, dan tak pernah lupa pada tanah Jawa yang ia cintai. Bab 6. Senyap di ujung senja. Tahun 1855, di dalam sel sempit yang dikelilingi laut dan penjaga, Diponegoro wafat dalam kesunyian. Namun bisikan doanya masih mengalun. Ia dimakamkan di Makassar, dan sejak itu tanah tempat ia berbaring menjadi tempat ziarah, tempat orang-orang datang untuk mengenang semangat, keberanian, dan iman yang tak pernah mati. Epilog, api yang tak pernah padam. Pangeran Diponegoro tidak pernah menjadi raja di atas singgasana emas, tapi ia adalah raja di hati rakyat. Namanya menjadi lambang perlawanan, tercetak dalam buku sejarah, dijadikan panutan oleh para pejuang kemerdekaan, dan disanjung sebagai pahlawan nasional. Di dalam tanah Jawa, suara kuda-kuda dari masa lalu masih bergema. Dan jika malam cukup sunyi, engkau akan mendengar suara seorang pangeran berseru. Selama bumi masih dipijak dan langit masih dijunjung, penjajahan tak akan pernah kuterima. Penutup warisan sang pangeran. Selama hidupnya Diponegoro memimpin Perang Jawa 1825-1830
menolak menjadi boneka kekuasaan kolonial, menyatukan kekuatan Islam, rakyat desa, dan bangsawan dalam perjuangan, menjadi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap ketidakadilan, menuliskan kisah hidupnya dalam bentuk Babad Diponegoro, autobiografi yang menjadi warisan sejarah dan sastra yang luar biasa. Bab 2, ketidakadilan yang membakar hati. Tegalrejo yang damai tak selalu bisa menenangkan hatinya. Semakin hari, Pangeran Diponegoro mulai menyadari bahwa tanah Jawa tengah digerogoti oleh kekuatan asing yang rakus. Ia melihat dan mendengar sendiri jeritan-jeritan diam yang keluar dari ladang, pasar, surau, dan sawah. Bukan suara tembakan atau genderang perang yang terdengar, tapi suara yang lebih sunyi, suara penderitaan yang tertahan. Pada suatu siang yang panas, Diponegoro turun ke pasar. Ia mendapati seorang perempuan tua menangis di dekat tumpukan cabai kering. Dagangannya tak laku karena pajak yang tinggi membuat pembeli enggan. Di pojok lain, seorang pemuda memandang kosong ke arah gerobaknya yang baru saja disita oleh mandor Belanda karena menunggak cukai. "Kami tidak melawan, tapi mereka terus menyakiti," kata si pemuda lirih. Kalimat itu melekat di hati Diponegoro seperti duri yang menusuk jiwa. Belanda, yang awalnya datang sebagai pedagang, kini sudah menjadi penguasa. Mereka menyusun kebijakan tanpa memahami tanah yang mereka injak. Setiap jengkal tanah yang dulunya sakral kini dijadikan komoditas. Setiap air mata dianggap murah. Hutan ditebang, tanah dibagi-bagi kepada tuan tanah asing. Dan jalur ziarah ke makam leluhur pun dilintasi sembarangan oleh jalan-jalan, baru atas nama modernisasi. Pada tahun-tahun itu, Diponegoro sering duduk termenung di beranda rumahnya yang menghadap ke sawah. Di sampingnya ada sebilah keris tua, peninggalan leluhurnya, lambang kekuasaan Mataram yang dahulu agung. Tapi kini, kekuasaan itu seperti bayangan masa silam. Ia tahu bahwa keris itu tak bisa lagi diam. Ia harus bergerak. Namun sebelum ia mengangkat senjata, Diponegoro mengangkat pena. Ia menulis surat kepada Sultan, kepada para bupati, kepada ulama, kepada bangsawan yang tersisa martabatnya. Dalam surat-suratnya, ia menyerukan agar rakyat kembali kepada adat, kembali kepada Islam, dan menolak tunduk pada penjajahan. Ia bukan sekadar marah, ia merumuskan arah. Tetapi di Istana Yogyakarta, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Para bangsawan saling berebut jabatan dalam struktur kolonial. Ada yang rela menjual tanah demi pengaruh. Bahkan ada pula yang menikahkan anaknya dengan pejabat Belanda untuk mengamankan kekuasaan. Di dalam tembok istana, Diponegoro dianggap terlalu fanatik, terlalu keras, terlalu puritan. "Engkau tidak akan pernah jadi sultan," kata salah seorang kerabatnya suatu malam. "Aku tidak ingin jadi sultan," jawab Diponegoro. "Aku ingin rakyat bebas. Itu lebih suci daripada mahkota." Tahun demi tahun, kebencian rakyat kepada Belanda membuncah. Tanah-tanah ulayat dirampas. Rakyat dipaksa kerja rodi untuk membuka jalan dan menanam tanaman komoditas seperti kopi dan nila. Bukan untuk mereka makan, tapi untuk dikirim ke Batavia dan dijual ke Eropa. Bahkan rumah ibadah pun mulai dikenai pajak tanah. Islam, adat Jawa, dan rasa hormat kepada leluhur dilucuti satu demi satu. Puncak kemarahan itu datang pada tahun 1825 ketika Belanda membangun jalan melintasi Tegalrejo, tepat di atas makam leluhur Diponegoro. Baginya itu bukan sekadar pelecehan, itu adalah bentuk penjajahan rohani. Ia berdiri di hadapan tanah itu dengan sorot mata tajam dan suara menahan amarah. Jika mereka tidak hormat kepada yang telah wafat, maka jangan berharap mereka akan memuliakan yang masih hidup. Maka pada malam itu, saat bulan purnama menggantung di atas pepohonan jati, Pangeran Diponegoro menggulung serbannya, mengambil keris warisan dan melangkah ke arah Masjid Tegalrejo. Di sana para santri dan pejuang desa sudah berkumpul. Mereka tahu malam itu sejarah akan berbelok. "Mulai malam ini," katanya lantang, "kita bukan hanya beribadah, kita berjihad. Bukan untuk membunuh tapi untuk membebaskan. Bukan karena benci tapi karena cinta. Cinta kepada tanah ini, cinta kepada rakyat kita." Dari malam sunyi itu lahirlah sebuah perlawanan besar, Perang Jawa, dan hati yang dulu penuh doa kini menyala dengan api perjuangan. Tanah ini bukan sekadar lumpur dan dot pasir. Ia adalah pusaka, tempat darah, dot nenek moyang mengering bersama, doa-doa mereka. Maka selama nafasku belum putus, takkan kubiarkan tapak dot penjajah menginjaknya dengan dot sombong. Istana bukan rumahku, tahta bukan tujuanku. Rumahku adalah tanah dot tempat rakyat menangis dan tugasku adalah menjadikan tangisan itu senyap dalam kebebasan. Mereka bisa merampas tanah kami, membakar rumah kami, bahkan memenjarakan tubuhku. Tapi mereka takkan pernah dapat menjinakkan hati yang percaya bahwa kemerdekaan adalah bagian dari iman.
Aku tidak memerangi karena haus nak kekuasaan dan tidak mengangkat keris karena benci kepada bangsa lain. Aku berperang karena keadilan telah dilukai, karena rakyatku dibiarkan lapar, dan karena agamaku dinistakan tanpa belas kasihan. Tanah ini bukan sekadar lumpur dan pasir. Ia adalah pusaka, tempat darah, nenek moyang mengering bersama, doa-doa mereka. Maka selama nafasku belum putus, takkan kubiarkan tapak penjajah menginjaknya dengan sombong. Mereka menyebutku pemberontak, padahal aku hanya menolak diperintah oleh yang tak pernah mencintai tanahmu ini. Bagi mereka kekuasaan adalah laba, bagiku kekuasaan adalah amanah, dan amanah harus ditegakkan, bukan dijual. Aku memilih jalan sulit bukan karena aku suka menderita, tapi karena aku tahu jalan mudah hanya akan mengantar kita pada perbudakan yang lembut dan kematian yang diam-diam. Jihadku bukan dengan kebencian, tapi dengan cinta yang dalam terhadap tanah air dan rakyatku. Karena dari cinta lahir keberanian, dan dari keberanian lahir kemenangan.